Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di Rafael Krisna Azura TV. Goodbye 2022, hello 2023. Jadi eh video 22 sendiri, video 2023 itu sendiri. Nanti berbeda dengan 2022. Sekarang aku mau ceritain apa ya namanya? Karirku di 2023 dan juga yang sedang viral di 2023. Baik itu yang baik, viral yang baik dan juga viral yang buruk, atau yang buruk yang baik di 2023, kemudian yang buruk di yang baik di 2022, yang buruk di 2022. 2023 kita belum bisa memprediksi kan apa yang baik di 2023. Yang buruknya dulu deh, yang baiknya dulu dari 2023. Saya sudah menginjak tahun ke, sekarang kelas berapa saya? Kelas 2. Sudah menginjak tahun kedua dan mau masuk ke tahun ketiga di sekolah bertaraf digital. Wah, itu membuat apa ya? Saya sangat bangga sekolah di situ selama 2 tahun. Dari mulai saya tidak memiliki teman, atau teman saya bisa dibilang saya nggak tahu, saya masih buta di sekolah itu siapa teman saya. Dan apa ya, saya terpaut jauh umur dan juga kelulusannya itu terpaut jauh dengan kelulusan saya yang setelah 1 tahun lebih. Ya, itu tidak menyulitkan saya untuk membuat karir baru di sekolah saya gitu teman-teman. Jadi saya mau ceritain dulu karir saya yang sampai akhirnya memiliki teman dan juga memiliki guru yang baik gitu. Yang baik itu gimana? Jadi dulu tuh di sekolah saya ya, di sekolah SMM namanya, itu saya direkomendasikan awalnya oleh tante saya untuk, ya karena saya berbeda dengan yang lain, dan juga dirasa sekolah yang saya pengenin tuh jauh dan sekolah-sekolah lain tuh nggak cocok, dan saya menemukan sekolah yang cocok dengan gaya hidup saya yang pengennya di rumah doang, yang nggak mau ribet. Nah akhirnya ketemu ya, cuman ya itu teman-teman, yang jadi kendala dan juga yang menjadi masalah adalah pertemanan, yang saya masih buta, dan juga teman saya kan ketemu cuma di Zoom doang. Sampai akhirnya masuk ke tahun kedua, saya memiliki IG daripada teman-teman yang ada di sekolah tersebut, termasuk IG gurunya. Jadi dulu itu sampai saya masih susah untuk menghubungi guru-guru saya. Sekarang malah gampang teman-teman, karena adanya IG, adanya Instagram, adanya Twitter, malah lebih gampang ketimbang harus ngirim email gitu teman-teman. Ya gimana ya teman-teman, dari situ saja sudah ketahuan bahwa gurunya itu sangat friendly ya, walaupun sekolahnya hanya mengizinkan komunikasi via Gmail gitu ya. Tapi alhamdulillah saya bisa memperluas pertemanan dan juga persahabatan saya di sekolah yang baru itu gitu teman-teman. Kemudian sebentar, mendung, pindah dulu. Oke, kemudian sambil cerita ya teman-teman, sambil jalan. Oke, sambil jalan. Oke, biar nggak hujan, aman. Oke, sambil jalan. Maaf, itu tadi saya syutingnya di studio baru yang masih 90% jadinya. Jadi mungkin 100%-nya nanti di Januari atau di Februari. Harapannya Raf Global Space bisa jadi di 2023 Februari. Doain aja ya teman-teman. Nanti saya akan kasih tahu juga teman-teman semua. Itu sih teman-teman, sampai akhirnya saya memiliki teman yang banyak gitu ya, dan juga followers Instagram saya bertambah akibat pertemanan saya yang luas di sekolah itu. Tadinya saya buta dan gak tahu saya harus kemana. Terus kalau ada tugas gak bisa ketemu, gak bisa ngumpul gitu buat ngerjain bareng. Sekarang wah udah, kalau ada tugas nih kita bisa DM-an. Oi, ada tugas ini kita ngerjain yuk. Nah, itu yang menjadi sukanya saya di 2022 sekarang saat ini. Kemudian yang lebih membanggakan saya lagi adalah jadinya Masjid Al-Jabar setelah 2017 dibangun. Akhirnya di 2022 ini Masjid Al-Jabar resmi diresmikan, dan itu menjadi menjadi sebuah kebanggaan sendiri bagi saya, warga Jawa Barat yang tinggalnya
DKI Jakarta atau di Tangerang gitu ya. Tapi kan DKI Tangerang bukan apa ya namanya, bukan Jakarta Bang. Iya, saya masih di pertengahan antara Jakarta Selatan dan juga Tangerang Selatan, perbatasan gitu teman-teman. Ya tapi menurut saya Masjid Al-Jabar ini adalah masjid yang terinspirasi mengambil filosofi dan dibangun sesuai dengan Asmaul Husna yang pasti namanya sendiri. Dan bangunannya sendiri terinspirasi dari matematika. Ya, dari pondasi-pondasi matematika dan juga namanya sendiri juga terinspirasi dari matematika juga. Ada hubungannya, ada connectingnya, ada penghubungnya dari matematika, teman-teman. Ya, aljabar kan sebenarnya rumus awal-awal matematika kan, teman-teman. Aljabar itu. Kemudian lanjut kita percepat karena mendung, takut hujan. Yang lagi viral lagi teman-teman, sebenarnya udah viral udah lama gitu ya teman-teman. Saya udah pernah minum dan sekarang baru trendy lagi. Dan bahkan sampai katanya Mas Ridwan di Singapura juga ada, yaitu Miss Kue. Ya, Miss Kue ini nggak tahu ya teman-teman kenapa bisa viral lagi, padahal waktu saya nyobain belum viral. Ini outletnya sekarang udah di mana-mana. 500 meter mungkin per kabupaten, per kota udah ada gitu ya teman-teman. Luar biasa Miss Gue. Ya katanya juga sih itu yang megang sahamnya orang Indonesia. Dan katanya juga di Singapura juga ada Miss Gue. Cuma nggak tahu siapa yang masukin. Ya itu sebuah awalan yang baik. Terus juga ada CFW teman-teman. Atau yang dulu viral sekarang udah enggak, yaitu Citayam Fashion Week. Ya karena satu juga melanggar undang-undang dan juga mengganggu lalu lintas gitu ya. Melanggar undang-undangnya apa? Mengganggu ketertiban umum teman-teman. Yang harusnya di situ bukan tempatnya untuk fashion show gitu teman-teman. Kemudian yang buruk dari 2022 apa teman-teman? Ya, kejadian itu juga berawal di Bandung juga, yaitu dibomnya salah satu Polres di daerah mana ya itu, Koja atau daerah mana gitu di daerah Bandung, yang menewaskan sedikitnya 1 orang polisi teman-teman. Ya itu namanya tindakan anarkis untuk untuk merusak citra kepolisian gitu teman-teman. Yaitu salah satu dampak negatifnya kepolisian yang begitu. Cuman polisi sekali lagi dia sedang menjalankan tugas ya. Sebenarnya mereka juga manusia biasa seperti kita, tapi mereka karena mengabdi di negara ini, karena mereka memiliki tugas yang sangat besar, akhirnya mereka harus melindungi negara gitu loh. Jadi apapun tindakan anarkis yang kita lakukan, setidaknya jangan sampai merugikan kepolisian kita gitu teman-teman. Apalagi menyebabkan kepolisian kita itu sampai meninggal dunia. Kalau polisi kita habis, siapa yang jaga negara kita? Siapa yang menjaga pondasi NKRI biar tetap utuh, biar nggak diterjang teror sana sini gitu teman-teman. Jadi terorisme itu adalah sebuah tindakan yang tidak sepatutnya kita contoh. Itu artinya anarkis teman-teman gitu. Kemudian harapannya di 2022 ini adalah semoga tahun 2022 menjadi tahun yang membahagiakan bagi semua orang dan bisa menyimpan jutaan kenangan bagi jutaan manusia, bagi saya, bagi teman-teman semua. Tentunya tahun 2022 ini buat saya sangat tahun yang berkesan. Ya karena permasalahan itu ada, dan saya harapkan semoga di tahun 2023 permasalahan yang saya alami, baik itu yang kamu alami, itu tetap cepat diselesaikan. Dan semoga di tahun 2023 nanti, kok 2022 mulu sih, 2023 nanti itu bakalan teman-teman, bakalan lebih seru lah, lebih banyak yang viral lagi. Oh ya teman-teman, satu lagi yang lebih viral, ya nanti saya insert di sini, ya Masjid Al-Jabar nanti saya akan insert juga. Terus
masjid permainan yang viral juga nanti akan saya insert ya. Yang lagi viral juga yaitu otok-otok. Oke, setelah Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Ridwan Kamil beradu atau berfighting lah ya untuk adu skill bermain otok-otok. Dan ini mungkin ya saya udah connected sih sama maksud dan tujuan dari Bapak Ridwan Kamil dan juga Bapak Joko Widodo itu ituin anak muda. Maksudnya ngepromosiin yang namanya otok-otok itu sendiri. Tapi setelah transisi berikut ini. Baik teman-teman. Jadi maksudnya gini teman-teman. Maksud daripada permainan otok-otok yang dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil dan juga Bapak Insinyur Joko Widodo adalah dia mempromosikan, dia bilang seperti ini, ayo lo anak muda, jangan bermain gadget terus terlalu lama. Atau tinggalkanlah gadget, kita beralih ke permainan tradisional. Atau ke permainan yang berbau fisik gitu teman-teman. Apa kalian tidak bosan gitu ya? Mungkin bahasanya kayak gitu, nyindirnya kayak gitu. Apakah kalian tidak bosan dengan permainan kalian yang di game, yang di komputer, yang di HP, yang di gadget segala macamnya? Apakah kalian tidak pengen seperti saya dan Bapak Ridwan Kamil? Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Ya, itu mungkin sindiran halus ya teman-teman, tapi ini buat saya maknanya mendalam gitu ya teman-teman. Dulu saya anaknya gadget banget, tapi setelah ada sepeda, saya makin beralih ke sepeda daripada gadget gitu kan. Ya, tapi lebih asik juga sih bermain sepeda gitu kan dibanding kita harus bermain gadget yang merusak mata juga, kemudian ngerusak mental juga kalau kita kalah, dan yang akhirnya malah membuat kita jadi toksik gitu kan teman-teman. Nah itu adalah ada manfaatnya dari sebuah video game, juga ada buruknya dari video game. Jadi video game itu manfaatnya ketimbang yang dimainkan sama Bapak Ridwan Kamil, lebih banyak yang manfaatnya yang dimainin Bapak Ridwan Kamil, gitu kan? Karena ya di situ tidak ada unsur-unsur kata kasar, di situ mengasah skill. Ya tapi kalau bermain game juga ada mengasah skillnya sih teman-teman. Tapi kan kalau kalah ujung-ujungnya kita jadi toksik, ya kan? Jadi berkata kasar, jadi pengen berantem gitu kan? Ya tapi kalau setidaknya kalau bermain otok-otok yang lagi viral ini, ya mengadu skill iya, kemudian mengasah pikiran kita juga iya, mengasah kreativitas juga iya, gitu teman-teman. Itu sih pesannya yang saya tangkap dari Bapak Ridwan Kamil dan juga Bapak Presiden Joko Widodo. So, kita masuk kepada pesan yang pengen saya sampaikan setelah jeda yang berikut ini. Oke, pesan-pesannya untuk tahun 2022 adalah terima kasih 2022 tahun ini kita semua dibuat bangga, dibuat bahagia dengan keviralan yang ada di tahun 2022. Semoga tahun 2022 semakin mengenang di hati kita dan kita masih bisa move on, dan kita bisa move on ke tahun 2023 yang dimana di situ masih banyak keseruan-keseruan yang tentunya membuat anak-anak muda semakin kreatif. Ya, intinya pesan yang pengen saya sampaikan adalah semoga di tahun 2023 anak-anak mudanya dibandingkan tahun 2022 lebih kreatif lagi. Setidaknya gini loh teman-teman, saya pengen ngajakin teman-teman yang hidupnya itu nggak ada kreativitas, yang nggak ada nilai jual, yang hidupnya yang masih bergantung kepada orang lain. So move on, kita bikin karya bareng dengan cara apapun itu. Kalau teman-teman punya keahlian kayak ahli gambar, ahli buat video, atau ahli ngevlog kayak saya, setidaknya kita masih punya karya yang bisa menghasilkan, yang masih bisa menguntungkan, yang masih bisa membawa manfaat bagi orang banyak tentunya. Jangan hanya menjadi manusia yang tidak membawa manfaat banyak bagi orang lain. Gitu teman-teman. So, tahun 2022 ini ke tahun 2023 tentunya akan semakin lebih bermanfaat, semakin kreatif, dan juga semakin teman-teman. Maaf hujan. Ntar lanjut lagi di dalam. Oke, di prank sama hujan. So harapannya itu teman-teman,
saya ulangi ya teman-teman, tahun 2022 ini harus menjadi anak muda yang lebih kreatif, yang lebih apa ya teman-teman, yang lebih kreatif dan juga lebih menghasilkan karya-karya yang lebih positif. Artinya kalau teman-teman ada kegelisahan, teman-teman nggak bisa cerita ke orang tua, teman-teman nggak bisa cerita ke siapapun, setidaknya teman-teman bisa nyeritain kegelisahan teman-teman itu lewat karya. So, saya bikin YouTube juga berawal dari kegelisahan yang nggak bisa saya ceritain ke banyak orang. Tapi dengan awalnya vlog ini, akhirnya saya bisa menceritakan semua luapan-luapan yang ada di hati saya, gitu teman-teman. So, semua itu membuat video berawal dari kegelisahan, membuat gambar berawal dari kegelisahan, membuat sesuatu juga berawal dari kegelisahan. Bahkan stand up komedi pun juga berawal dari kegelisahan. Itu teman-teman. So, apapun yang teman-teman gelisahin, tuangin lewat karya. Jangan teman-teman pendem sendiri, karena itu nggak bagus teman-teman. Itu aja sih pesan saya untuk teman-teman semua di tahun 2022 ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di tahun 2023. Dan setelah video ini, saya akan masuk ke video penyambutan di tahun 2023. Tapi nggak tahu videonya apa, tungguin aja. Yang jelas untuk menyambut tahun 2023. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ambil baiknya, buang buruknya. Kita ketemu lagi di video minggu depan. Kalau misalkan video ini banyak buruknya, silakan teman-teman buang. Kalau banyak dampak efek positifnya, silakan ambil. Ya, balik lagi. Ambil buruknya, buang baik. Ambil buruk cut. Oke. Buang buruknya, ambil baiknya. Itu aja. Itu nanti bisa saya cut itu. Keren. Bisa aku cut. Sekali lagi, ambil baiknya, buang buruknya. Itu aja, kita ketemu lagi di video minggu depan. Dadah.